Assalamualaikum. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9196 Tahun 2025 tentang program dukungan pelaksanaan makan bergizi gratis pada madrasah. 1. Latar belakang dan tujuan. Masalah gizi. Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, 19,8%, berdasarkan SSGI 2024 atau Survei Status Gizi Indonesia, dan prevalensi anemia pada usia 5-14 tahun mencapai 26,8%. Riset Kesehatan Dasar 2018 yang dapat menurunkan prestasi belajar dan produktivitas. Program strategis. MBG adalah program prioritas Presiden Republik Indonesia 2024-2029 untuk memastikan pemenuhan gizi anak, mengurangi angka malnutrisi dan stunting, serta mewujudkan generasi sehat, cerdas, produktif untuk Indonesia Emas 2045. Tujuan teknis. Sebagai acuan pelaksanaan dukungan program MBG bagi madrasah dan pemangku kepentingan terkait. Tujuan pelaksanaan MBG pada madrasah. Mendukung program strategis nasional dalam rangka meningkatkan asupan gizi, edukasi gizi, pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta memastikan seluruh murid di madrasah menerima manfaat program. 2. Sasaran program. Sasaran Juknis. Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten Kota, madrasah, serta pemangku kepentingan di luar Kemenak. Sasaran kegiatan MBG. Peserta didik dari jenjang RA, MI, MTS, MA, MAK yang telah ditetapkan menjadi sasaran MBG oleh Badan Gizi Nasional. 3. Penanggung jawab dan pihak terkait. Penanggung jawab utama program MBG adalah Badan Gizi Nasional. Penanggung jawab dukungan pelaksanaan pada madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat KSKK Madrasah. Pihak terlibat, madrasah penerima manfaat, Kemenak Kabupaten Kota, Kanwil Kemenak Provinsi, Direktur KSKK Madrasah, serta kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lain. 4. Prosedur pelaksanaan di madrasah. Pelaksanaan program MBG meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan. A. Persiapan pelaksanaan. Data dukung. Pendataan jumlah sasaran, pendataan kondisi siswa khusus, alergi, fobia, intoleransi, dan penyediaan kalender akademik atau jadwal libur. Sarana prasarana, penyiapan sarana cuci tangan pakai sabun, ruang transit makanan, alat pelindung diri, alat pengukur berat badan tinggi badan, dan tempat pembuangan sampah. Sumber daya, penyiapan petugas pelaksana di madrasah dan penyediaan materi edukasi. B. Prosedur harian saat makan. Penerimaan makanan, petugas mencatat dan memverifikasi makanan yang diterima oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam kondisi baik dan higienis. Uji organoleptik. Madrasah wajib memastikan keamanan pangan melalui uji organoleptik, bau, warna, tekstur, rasa oleh petugas yang siap saat distribusi. Waktu pemberian, makan pagi untuk RA dan MI kelas 1-3 dan makan siang MI kelas 4, 6, MTS, MA ataupun MAK. Sebelum makan, mencuci tangan, mengambil makanan food tray, mengikuti materi edukasi, gizi, dan berdoa. Saat makan, menggunakan tangan kanan, duduk sopan, tidak mengganggu, dan tidak berbicara yang tidak perlu. Sesudah makan, berdoa,
mencuci tangan, merapikan sisa dan sampah makanan, dan mengumpulkan food tray. 5. Pengelolaan dan penanganan. Makanan tidak layak konsumsi. Makanan yang tidak lolos uji organoleptik, tidak higienis, melewati batas waktu konsumsi, atau tidak sesuai kondisi khusus peserta didik alergi, fobia, intoleransi harus diidentifikasi dan dikembalikan kepada SPPG. Keracunan pangan. Kepala madrasah atau guru pembina UKS bertanggung jawab. Prosedur penanganan meliputi pemisahan peserta didik yang keracunan, cooling down di ruang terbuka, pemberian air minum, pelaporan ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit, dan pelaporan insiden ke Kemenak Kabupaten Kota serta Kanwil Kemenak Provinsi. Pembiayaan. Madrasah dapat menggunakan dana BOP untuk RA dan BOS untuk madrasah untuk mendukung pelaksanaan MBG seperti perbaikan sanitasi, toilet, penyediaan air bersih, sarana kesehatan, yaitu sabun, disinfektan, masker, hingga biaya transportasi dan akomodasi kegiatan pelatihan MBG. 6. Monitoring dan evaluasi. Tujuan MONEF mengetahui perkembangan, mengidentifikasi tantangan, mengukur ketercapaian program, dan sebagai bentuk akuntabilitas. Indikator kinerja. Peningkatan status gizi peserta didik mulai dari berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, peningkatan pengetahuan peserta didik tentang gizi dan perilaku hidup sehat di sekolah, perubahan perilaku peserta didik tentang gizi dan PHBS, pelaporan. Laporan dilaksanakan menggunakan dashboard yang dibuat oleh Kemenak dan melalui pemutakhiran data di EMIS. Laporan harian mencakup data penerima, hasil uji organoleptik, jumlah insiden keracunan, dan frekuensi edukasi gizi. Wassalam.